Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi azizul ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibana wa ashabihil ahyari ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang tak terbanding sayang, yang nikmatnya tak terbilang, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat mengikuti lomba ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada gangguan sedikit pun. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin bila lahir patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Di saat umat manusia terbelungkur pada lingkaran jahil, lahirlah Nabi terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat di hari akhir kelak beliau sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan termasuk kita semua sebagai umat yang ittiba padanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram, hadirin yang saya hormati, saya Lola Novita dari SMK Negeri 1 Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, akan menyampaikan sepatah dua patah kata dalam keteladanan Bung Hatta untuk memajukan bangsa Indonesia. Pahlawanku, inspirasi sepanjang masa. Pahlawan, jika mengingat kembali sejarah perjuangan, pengorbanan maupun keberanian para pahlawan untuk Indonesia, dan pahlawan yang gagah berani membela kebenaran negara kita ini. Menyebut sosok pahlawan tidak bisa dipisahkan dari tokoh yang bernama Muhammad Attar, yang lebih kita kenal dengan sebutan Bung Hatta atau Haji Muhammad Hatta. Beliau merupakan bapak proklamator sekaligus bapak koperasi Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta tumbuh menjadi seorang memiliki karakter kepedulian sosial, seperti sering bergaul dengan tokoh masyarakat yang terhimpun dalam organisasi sosial ekonomi, yaitu serikat usaha, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum pribumi. Fakta lain yang menunjukkan karakter kepedulian sosial Hatta, yaitu dengan dikenalnya beliau sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta merupakan tokoh pertama yang menggagas tentang konsep koperasi Indonesia untuk dijadikannya tulang punggung perekonomian rakyat. Selain dikenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia bersama Insinyur Soekarno, pejuang pergerakan dan pemikir yang visioner, Hatta juga dipandang banyak kalangan sebagai peletak konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Pemikirannya yang monumental adalah pentingnya membangun demokrasi ekonomi kerakyatan dan menemukan bentuknya yang ideal dalam koperasi. Itulah sebabnya Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Setelah perjalanan pemerintahan Indonesia, Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia karena berselisih pendapat dengan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Desember 1956. Semenjak Desember 1956, yaitu sejak tidak lagi menduduki jabatan struktural pemerintahan Indonesia,
Hatta banyak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas keilmuan atau akademik. Hadirin yang berbahagia, di masa sekolah, beliau dikenal sebagai murid yang cerdas, dan kecerdasannya pun ia pergunakan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia bersama para pemuda-pemudi bangsa. Selain itu, peran Muhammad Hatta yaitu menyusun teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Soebarjo. Tidak hanya itu saja, Muhammad Hatta diketahui ikut menyumbangkan kalimat pertama pada teks proklamasi. Beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi dan ikut mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi di hadapan masyarakat Indonesia maupun dunia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Muhammad Hatta resmi dilantik menjadi wakil presiden pertama di negara Republik Indonesia. Tidak hanya sampai di situ saja, perjuangan Muhammad Hatta terus berlanjut ke konferensi meja bundar pada tahun 1949. Karena perjuangan beliaulah Belanda dan dunia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Karena perjuangan Muhammad Hatta untuk Indonesia, marilah kita anak-anak bangsa untuk lebih menjunjung tinggi kemerdekaan negara Indonesia dengan meniru keteladanan Muhammad Hatta. Memang terabas naik motor, jangan ikut lanjut usia. Semangat kita tokoh proklamator yang berjasa untuk Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanya bisa datang dari pribadi masing-masing saja. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pak Taufik menjahit kopiah.